Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Itu peran kita sebagai asesor berperan dan bertanggung jawab terhadap OPD kita masing-masing. Kalau kami di provinsi itu minimal 2 orang asesornya. Nah ini yang berperan memang membantu OPD-nya. Tetapi yang paling signifikan penting itu adalah bagaimana di tim reformasi birokrasi di tingkat kabupaten itu yang memang harus secara kontinu mempersiapkan seluruh hal berkait dengan bagaimana pelaksanaan RB sendiri. Nah karena itu saya dengan Bu Andi Mirna ada 12 OPD dan biro, hampir tiap hari rapat, hampir tiap hari. Karena kita ingin lari kencang. Karena kalau tidak, apa yang kita peroleh tahun lalu B bisa turun menjadi CC, bahkan bisa C. Karena ada perubahan yang sangat mendasar, nanti kita lihat sama-sama di Permenpan 25 dan Permenpan 26. Nah ini yang saya kira kita harus pahami supaya ada kerjasama yang kompak. Walaupun di OPD itu sifatnya masing-masing ditempatkan di OPD, tapi pada dasarnya itu sinergitas dan kolaborasi menjadi sangat penting. Banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan upaya ini dan tidak pernah berhenti. Tetapi yang paling penting memang komitmen pimpinan. Dalam hal ini tentu bupati, wakil bupati, paseknya dan Pak Bu Asisten pasti. Tanpa itu semua sulit. Ya. Mengapa? Karena saya kira banyak disinggung tadi di awal bahwa ujung reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Apa yang menjadi sasaran strategi RB, menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, menciptakan birokrasi yang kapabel, dan menciptakan birokrasi yang prima, mampu berikan pelayanan prima, tidak mungkin terjadi kalau tidak dikatalisatori atau dihantar dengan baik oleh budaya kerja. Nah ini pentingnya. Salah satu area perubahan kita itulah manajemen perubahan. Makanya kami di provinsi itu membentuk tim khusus tentang implementasi manajemen perubahan yang khusus berkaitan dengan bagaimana mengembangkan dan membangun budaya organisasi. Tanpa ini semua tidak. Dan membangunnya tidak mudah. Karena itu ada strategi-strategi yang mungkin nanti akan saya sampaikan seperti apa caranya. Tapi secara umum ada di Permenpan 39. Tetapi bagaimana caranya itu pakai seni, pakai caranya kita bagaimana supaya itu terjadi. Yang kedua, mengkoordinasikan dengan pihak terkait di internal OPD dalam kaitan dengan pelaksanaan agenda RB. Jadi agenda-agenda berkaitan dengan penataan STM, peningkatan pengawasan, ketata laksanaan, pelayanan publik, itu semua harus bisa bersinergi di dalam internal OPD, terutama berkaitan dengan data-data yang didukung. Jadi memang di dalam PMPRB yang lalu itu dokumen menjadi sangat penting, dan di situ kemudian kelemahan kita karena itu kan di dalam isiannya itu ada 4 level kan. Kalau dikatakan iya, mana buktinya? Nah kadang-kadang tidak disertai bukti. Jadi apapun penelitian kita itu berbasis pada dokumen. Nah itu yang saya kira perlu kita pahami sehingga betul-betul pihak-pihak yang menyimpan data itu betul-betul tersedia. Karena kebiasaan kita di pemerintahan itu kalau pejabatnya pindah dia bawa datanya. Iya kan? Aduh, kesulitan. Nah makanya kami di provinsi itu membentuk namanya One Data, Big Data, dipimpin langsung oleh Diskominfo. Semua data OPD wajib nyetor di aplikasi kita sehingga nanti betul-betul satu data dan siapapun yang membutuhkan bisa memperoleh. Terutama bagi pimpinan kita, bagi Pak Bupati, bagaimana ketika dia di suatu tempat tidak mungkin ikut terus pejabat yang menangani, tapi lewat aplikasi dia bisa lihat, misalnya investor kah atau apakah, itu semuanya ada. Yang ketiga, melaksanakan pengisian data. Ini saya kira tugas tugas penting, dan kita di provinsi ini
disimulasi terus, disimulasi. Kita sudah masuk skor apa? Jadi disimulasi, tiap OPD mensimulasikan dirinya dan disertai dengan bukti-bukti. Nah ini yang tugas PMPRB ini, apa tugas asesor ini, untuk memastikan bahwa setiap item pilihan dari pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam PMPRB itu disupport oleh data yang tepat, bukan menurut kita tapi menurut PMPRB. Ini yang penting, karena ini yang menentukan nanti nilai RB kita. Jadi salah, karena itu nilai pertanyaan itu saling berkait. Jangan pernah di atas kita jawab sekian terus nanti di bawahnya berbeda, pasti akan ketahuan itu bahwa ini tidak sejalan, tidak konsisten gitu ya. Kemudian melakukan penilaian perangkatnya di bawah koordinasi Inspektorat Kabupaten Indrakan. Ya, jadi ada 2 tahapan. Tadi saya kira Pak Sekda sudah menyebut. Jadi semua input dari OPD itu akan dibawa koordinasi Inspektorat. Inspektorat kalau sudah kemudian menyerahkan ke Sekda. Sekdanya ini diwakili oleh Kabak Organisasi sebagai perwakilan di Pak Sekda. Karena Pak Sekda itu Ketua Reformasi Birokrasi. Ya. Nah itu jadi itu yang harus kita ini pastikan bahwa Inspektorat berperan penting. Jadi kami di provinsi itu melakukan review per triwulan di bawah koordinasi Inspektorat, Bapeda, BKD, Biro Organisasi. Mereview terhadap seperti apa progres dari langkah-langkah yang ada di dalam rencana aksi. Sehingga nanti rekomendasi itu keluar diberikan kepada OPD yang bersangkutan untuk memperbaiki triwulan berikutnya. Kenapa? Misalnya kami di Sakip itu per triwulan dievaluasi. Dan ada rekomendasi perbaikan-perbaikan apa harus diberikan untuk triwulan berikutnya.